Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Kejadian 50 ayat 20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Pengkhianatan adalah salah satu luka yang paling menyakitkan. Lebih sakit ketika pengkhianatan datang dari orang yang kita percaya, kasihi, atau perjuangkan. Kita mungkin bisa melupakan kata-kata kasar dari orang-orang asing, tapi sulit melupakan luka yang diberikan oleh sahabat, keluarga, atau orang terdekat. Yusuf juga mengalami hal yang sama. Dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri karena iri hati. Orang-orang yang seharusnya melindungi justru menjadi penyebab penderitaannya. Namun kisah Yusuf menunjukkan bahwa pengkhianatan bukan akhir dari cerita ketika Tuhan turut bekerja di dalamnya. Seringkali setelah pengkhianatan hati kita dipenuhi kepahitan. Kita mulai sulit percaya kepada orang lain, bahkan mempertanyakan kasih Tuhan. Pikiran kita terus mengulang peristiwa yang menyakitkan dan berharap semuanya tidak pernah terjadi. Namun Tuhan tidak pernah ingin kita hidup terpenjara oleh masa lalu. Luka memang nyata, tapi kasih karunia Tuhan jauh lebih besar dari luka tersebut. Tuhan sanggup memulihkan hati yang hancur dan mengubah air mata menjadi kesaksian orang bagi orang-orang di sekitar kita. Yusuf memiliki banyak alasan untuk membalas dendam. Ketika akhirnya ia menjadi penguasa di Mesir, dia memiliki kuasa untuk menghukum saudara-saudaranya. Namun Yusuf memilih jalan yang berbeda. Dia melihat hidupnya dari sudut pandang Allah, bukan dari rasa sakitnya. Dia menyadari bahwa di balik pengkhianatan manusia, Tuhan tetap memegang kendali atas hidupnya. Apa yang tampak sebagai kegagalan ternyata menjadi jalan Tuhan membawa keselamatan bagi banyak orang. Inilah iman yang melihat lebih jauh daripada luka yang dialami. Pemulihan dimulai ketika kita menyerahkan hak untuk membalasnya kepada Tuhan. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain atau berpura-pura bahwa luka itu tidak ada. Mengampuni, percaya keadilan kepada Tuhan dan membiarkan Dia menyembuhkan hati kita. Proses ini memang tidak mudah dan mungkin membutuhkan waktu yang panjang. Namun setiap langkah ketaatan untuk melepaskan kepahitan akan membawa damai yang hanya Tuhan berikan kepada setiap kita. Hati yang diampuni akan lebih mudah diampuni, dipenuhi sukacita daripada dendam. Tuhan mampu memakai pengalaman pahit menjadi berkat bagi orang lain. Banyak orang yang hari ini menguatkan sesamanya justru karena mereka pernah mengalami luka. Luka yang diserahkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan dapat mengubah rasa kecewa menjadi belas kasihan, air mata menjadi penghiburan, dan pengkhianatan menjadi kesaksian tentang kesetiaannya. Musuh mungkin berkhianat menghancurkan hidup kita, tapi Tuhan sanggup membalikkan keadaan menjadi sesuatu yang indah menurut pada waktunya. So, jika hari ini ada nama yang masih membuat hati kita terluka, datanglah kepada Tuhan. Jangan biarkan pengkhianatan menentukan masa depanmu. Biarkan Tuhan yang memulihkan, menguatkan, dan memegang kembali hidup kita. Ingatlah bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh orang yang menyakiti kita, tapi oleh kasih Kristus yang tidak pernah mengkhianati kita. Bersama Tuhan, luka dapat disembuhkan, hati dapat dipulihkan, dan masa depan tetap penuh dengan pengharapan. Kiranya kita belajar berkata seperti Yusuf, Tuhan sanggup mengubah yang jahat menjadi kebaikan, sehingga hidup kita menjadi bukti nyata kasih dan pemulihan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepada Tuhan hari ini mengakui ada banyak yang kami alami. Kami mungkin hari ini yang mendengarkan firman Tuhan mengalami sakit hati, mengalami luka, mengalami pengkhianatan. Tapi hari ini kami diingatkan kembali. Kami mau belajar sama seperti Yusuf. Sekalipun dia disakiti, sekalipun dia dianiaya, tapi dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan yang dialami. Berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan hari ini. Diberkatilah mereka, apa yang mereka kerjakan, hidup mereka diberkati selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.